Pengakuan Yasir Hadibroto, pembunuh DNID, pembunuhan massal di Indonesia, tanggung jawab Jenderal Soeharto. Dipetik dari kudeta 1965 menurut Profesor Robert Hayne. Pembunuhan massal di Indonesia atas tanggung jawab Jenderal Soeharto bukanlah suatu rahasia. Si penanggung jawab ini justru terus-menerus bangga akan perbuatannya terhadap pembantaian besar-besaran pada tahun-tahun pembunuhan sesudah 1965. Soeharto tidak pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa. Sebaliknya, ia selalu memamerkan dengan bangga tindakannya yang durjana itu. Tentang hal ini telah terbukti dengan adanya pengakuan pers Amerika Serikat bahwa staf kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan daftar nama-nama kader PKI dan Ormas yang dekat dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia agar mereka itu ditangkap dan dibunuh. Tidak seorang pun juru bicara pemerintah Orde Baru yang memungkiri telah terjadinya pembantaian massal atau mengucapkan penyesalan mereka terhadap peristiwa yang terjadi 57 tahun silam. Mereka ini cukup berpuas diri dengan penegasan pengakuan bahwa militer Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar tersebut dari pihak asing. Oleh karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa-siapa kader-kader PKI. Juga di dalam autobiografinya, Soeharto sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa ia menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak jutaan orang. Justru sebaliknya, terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia tidak mencela perbuatan mereka. Misalnya dalam hal Kolonel Yasir Hadibroto dalam Kompas Minggu 5 Oktober 1980. Ia menceritakan pengakuannya kepada Soeharto, yaitu bahwa ia telah membunuh ketua PKI DNID tanpa keputusan pengadilan. Dengan jalan demikian, Aidit tidak bisa membela diri di depan sidang pengadilan, dan karenanya pula penguasa dengan leluasa dapat menyiarkan pengakuan Aidit yang palsu. Kolonel ini justru dihadiahi Soeharto dengan kedudukan sebagai gubernur Lampung. Dalam hal ini, tentu saja Soeharto sendirilah yang bertanggung jawab karena pembunuhan itu hanya terjadi sesudah Yasir Hadibroto menerima perintah dari Soeharto yang menurut Yasir mengatakan, "Bereskan itu semua." Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya seperti yang tertera di dalam tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI ataupun BTI yang selalu dibenarkan dengan dalih seakan-akan mereka dibunuh karena terlibat dalam Gestapo 1965. Barangkali benar ada beberapa kader PKI yang telah ikut memainkan peranan dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi buta 1 Oktober 1965 saat itu di Jakarta? Dari berita The Washington Post 21 Mei 1990 menjadi jelas bahwa sejak semula Soeharto telah berketetapan hati untuk menghancur leburkan PKI. Dalih umum yang dikemukakan oleh Mahmilub atau pengadilan semacamnya adalah bahwa semua anggota atau simpatisan PKI terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Dalih demikian pula lah yang dipakai pemerintah untuk membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan lebih dari 10.000 orang yang dipandang sebagai simpatisan gerakan kiri ke Pulau Buru, yang pada umumnya selama 10 tahun lebih mereka itu dianggap sebagai terlibat secara tidak langsung dalam Gestapo PKI. Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat langsung adalah seorang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu. Tak lain tak bukan
ialah Jenderal Soeharto sendiri. Semua bahan-bahan itu tentu sangat penting untuk meninjau kembali sejarah peristiwa 1 Oktober 1965. Ada beberapa hal lagi yang perlu diterangkan. Di tengah-tengah terjadinya pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejumlah kader PKI yang berhasil luput dari malapetaka berhasil mendapatkan tempat perlindungan di daerah pegunungan di Kabupaten Blitar Selatan. Di sini mereka hidup bersatu dengan kaum tani miskin setempat, sehingga untuk sementara mereka berhasil membangun lubang perlindungan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Akan tetapi, pada 1968, tentara dengan operasi Trisula menghancurkan tempat perlindungan ini dan menangkap serta membunuh sebagian besar mereka. Pada tahun 70-an, tokoh-tokoh Blitar Selatan ini dihadapkan ke muka pengadilan. Di pengadilan umumnya mereka tidak dituduh terlibat peristiwa G30 SPKI. Jelas bahwa pengadilan tidak bisa membuktikan keterlibatan demikian. Maka mereka pun lalu dituduh sebagai subversi yang sejak 1963 juga bisa mengakibatkan jatuhnya hukuman mati bagi si terdakwa. Ini berarti bahwa pada hakikatnya mereka dituduh subversi dan kebanyakan mereka dijatuhi hukuman mati semata-mata karena mereka berusaha menyelamatkan diri dari pembunuhan massal yang sama sekali haram itu. Rencana pembunuhan massal ini ternyata akhirnya terbukti jelas oleh siaran pengakuan-pengakuan di dalam pers Amerika Serikat tersebut di atas. Tokoh-tokoh seperti Munir, Gatot Lestari, Rustomo, dan Joko Untung tewas dieksekusi pada tahun 1985. Itu pun masih menyisakan 4 tokoh lagi yang semuanya berasal dari peristiwa Blitar Selatan itu. Mereka itu adalah Roslan Wijaya Sastra, Asep Suryaman, Iskandar Subekti, dan Sukatno. Dan lebih dari itu, untuk menyelamatkan jalannya kebenaran sejarah. Untuk hal ini, penelitian kembali sejarah tahun-tahun 1965 dan seterusnya merupakan sarana dan wahana pertolongan satu-satunya. Adalah sebuah kewajiban lagi yang penting, yaitu meneliti kembali duduk perkara Gerwani di dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Dari semula, penguasa menuduh gadis-gadis Gerwani di Lubang Buaya berbuat paling keji dan tak tahu malu. Melalui media pers bertahun-tahun disiarkan, seolah-olah mereka dihadirkan di sana oleh PKI untuk melakukan upacara harum bunga sambil menari lensu untuk mengantar jiwa jenderal-jenderal itu, melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh dengan membagi-bagikan pisau silet dan lantas ikut ambil bagian dalam perbuatan jahat serta menyiksa jenderal-jenderal tersebut. Sebagai akibat dari cerita-cerita demikian, terbentuklah bayangan seakan-akan Gerwani adalah perkumpulan perempuan lacur, jahat dan bengis yang harus dihinakan dan bahkan dibinasakan. Cerita-cerita demikian sebenarnya tidak terbukti. Tidak pernah ada suatu proses di mana dakwaan demikian bisa dibenarkan. Seorang saksi dalam sidang yang menurut Sudersman terbuka tapi tertutup, dan serba umum tapi tidak umum, bernama Jamilah, dan yang mereka gunakan sebagai dasar bangunan dongengan itu adalah seorang perempuan bayaran belaka. Beberapa tahun yang lalu, Profesor Benedict Anderson di dalam majalah ilmiah Indonesia memuat keterangan resmi dari 5 dokter yang memeriksa mayat-mayat para jenderal itu sesudah diangkat dari lubang buaya. Jauh sebelum itu, keterangan resmi para dokter ini pun telah diumumkan oleh Soekarno di depan sidang kabinet, sengaja untuk membantah dongengan yang beredar saat itu, yang antara lain mengatakan bahwa mata para jenderal itu telah dijungkil dan bahwa kemaluan mereka dipotong-potong sebelum ditembak mati. Keterangan dokter-dokter resmi itu ringkasnya mengatakan bahwa tidak ada tanda penyiksaan para korban dan tidak sebiji mata pun dijungkil sebelum mereka dibunuh. Penting sekali membersihkan Gerwani dari tuduhan yang tidak adil, terutama sangat perlu oleh karena sebelum 1965 Gerwani sangat aktif dalam membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti diketahui, sejak Orde Baru berkuasa,
Semua perjuangan untuk kepentingan perempuan melalui pergerakan yang bebas dan mandiri dianggap oleh penguasa sebagai kegiatan yang harus diharamkan dengan mengingat kepada perbuatan Gerwani dalam akhir tahun 1965. Ada satu tujuan lagi yang harus dibantah. Dari sejak awal telah disiarkan cerita bahwa seolah rumah-rumah orang PKI terdapat daftar nama-nama orang yang memusuhi komunisme dan yang harus dibinasakan sesudah PKI memperoleh kemenangan. Dengan gerakannya di akhir 1965 itu, tidak selembar daftar seperti itu bisa dipertunjukkan di pengadilan manapun. Sekaranglah, sesudah adanya pengakuan pers Amerika, kita ketahui sesungguhnya daftar orang-orang yang harus dibinasakan itu memang ada. Tetapi inilah bedanya, daftar yang ada justru bukan daftar bikinan komunis, melainkan daftar yang diberikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Soeharto yang memuat ribuan nama komunis Indonesia yang harus dibunuh. Dongeng ini seperti dongeng tentang maling yang teriak tangkap maling. Penting sekali kesadaran dibangun kembali bahwa sebelum 1965 PKI merupakan kekuatan yang patut dibanggakan oleh karena banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh partai dan gerakannya itu. Di dunia barat sekarang timbul kecenderungan anggapan bahwa komunisme dan bahkan sosialisme telah gagal sebagai ideologi. Kesimpulan seperti ini salah sama sekali. Yang gagal adalah sejumlah pemerintahan yang dikuasai oleh berbagai partai komunis. Yang terbukti gagal adalah bahwa sistem diktatorial tanpa cukup peranan dari rakyat bawah tidak bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi untuk Indonesia, kegagalan seperti itu hanya bisa berlaku pada rezim Soeharto. Rezim Soeharto pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem diktatorial dengan berdasar demokrasi yang semu belaka. Tetapi sebaliknya, baik ideologi maupun praktek, komunis di Indonesia sama sekali tidak mengalami kegagalan. Ia hanya ditimpa oleh malapetaka dan penindasan secara perkosa yang ditopang oleh kekuatan anti komunis luar negeri. Tentu saja ada beberapa tokoh komunis yang dalam menghadapi keadaan baru dan sangat sulit pada tahun 60-an melakukan kesalahan fatal. Dalam hal ini tentu saja sangat perlu ada otokritik yang mendalam. Tetapi cukup alasan bagi setiap penganut ideologi ini untuk mencamkan kata-kata, mulai menghargai harga diri dan memulihkan perasaan bangga diri. Makalah ini disampaikan oleh Profesor Wertheim dalam sebuah ceramah pada tanggal 23 September 1990 di Amsterdam melalui panitia peringatan 40 tahun tragedi nasional 1965 di negeri Belanda. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.